Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Hasanah dari jurusan PGMI Unit 4 semester 3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Kedudukan Pancasila. Jadi, apa itu Pancasila? Pancasila itu pedoman kehidupan bangsa Indonesia dalam konteks kebersamaan untuk mengokohkan negara Republik Indonesia kita ini. Dan Pancasila itu juga merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang mana Pancasila itu berasal dari dua kata Sanskerta, yang mana panca artinya 5 dan sila artinya asas ataupun prinsip. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan apa itu Pancasila. Pancasila itu rumusan atau pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan adapun kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama itu Pancasila sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia, dan 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan 3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan Pancasila dalam pandangan hidup bangsa itu meliputi Pancasila sebagai pandangan hidup dalam masyarakat. Itu mengatur tata tertib dalam sebuah masyarakat. Itu contohnya itu seperti adat istiadat, suku, dan Pancasila sebagai pandangan hidup nasional. Jadi Pancasila itu mengatur tata tertib secara nasional. Dan satu lagi Pancasila itu sebagai pandangan kehidupan kenegaraan. Jadi Pancasila itu mengatur tata tertib dalam kenegaraan dan pemerintah. Dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila itu merupakan sebuah nilai ataupun norma yang mengatur pemerintahan negara. Dan Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Dan di sini apa itu ideologi? Ideologi itu adalah pengetahuan tentang sebuah gagasan ataupun pengetahuan tentang sebuah ide-ide. Dan sebuah negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat dan tidak ingin terombang-ambing oleh kerasnya sebuah kehidupan dalam bernegara ataupun berbangsa, sudah pasti perlu memiliki dasar sebuah negara ataupun ideologi sebuah negara yang kuat dan kokoh. Dan hakikat kedudukan sebuah negara berdasarkan ideologi dan dasar negara, yaitu 1. Pancasila merupakan hasil perenungan seseorang ataupun sebuah kelompok. 2. Pancasila merupakan nilai yang diangkat dari nilai adat istiadat, kebudayaan, dan sebuah religius sebuah negara ataupun bangsa Indonesia. Dan 3. Pancasila merupakan kausa prima dari pandangan hidup masyarakat. Dan selanjutnya adapun ideologi yang berhubungan dengan Pancasila, yaitu ada 2. 1. Ideologi terbuka dan tertutup, dan 2. Ideologi konverhensif dan partikular. Adapun ciri-ciri ideologi terbuka yaitu bersifat dinamis, mengangkat martabat ataupun harkat manusia, digali dari kekayaan rohani atau manusia itu sendiri, dan tidak ada pemaksaan, dan dia juga tidak bersifat sakral. Dan adapun ciri-ciri ideologi tertutup yaitu dia tidak masuk ke dalam cita-cita masyarakat, itu tidak termaksud, dan bahkan dia lebih ke cita-cita sebuah kelompok. Dan dia juga tentang dibenarkan kok misalnya di situ dibilang adanya sebuah pengorbanan dari seorang masyarakat. Dan adapun yang terakhir yaitu ideologi partikular dan komprehensif. Apa itu ideologi partikular? Yaitu
Ideologi partikular adalah sebuah keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan kelas sosial. Dan apa itu ideologi komprehensif? Yaitu sebuah sistem aspek yang menyeluruh mengenai tentang sebuah kesosialan. Dan di sini ada pun poin terakhir, yaitu fungsinya Pancasila. Apa fungsi Pancasila? Pancasila itu sebagai acuan untuk tolak ukur dalam kehidupan masyarakat, lingkungan, sosial, dan dia itu juga bisa sebagai untuk kita berperilaku baik dalam kehidupan masyarakat dan bisa menjadi contoh tempat gambaran untuk perilaku dalam kehidupan bernegara juga. Dan sebagai sumber moral dari bangsa dan negara, dan merupakan sumber nilai norma dan kaidah dari sebuah masyarakat, dan sebagai sumber moral dari ideologi bangsa dan negara, dan sumber nilai kaidah moral dari sebuah negara, dan sebagai ideologi nilai dan norma dari negara, dan merupakan sebagai nilai norma dan kaidah moral, dan sebagai sumber hukum negara. Dan yang paling terakhir adalah yang paling penting sebagai sumber ide, sumber pengertian, dan dasar cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Dan sekian presentasi dari kelompok saya. Jikalau ada yang salah ataupun mungkin tidak jelas dengan kata-kata yang saya jelaskan, ataupun mungkin bahasa saya yang kurang sopan ataupun mungkin kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.